Socrates bukan seorang raja, bukan pula jenderal perang. Ia berjalan menyusuri jalanan Athena tanpa sepatu mewah, tanpa jubah istimewa, tanpa jabatan apapun. Tapi pikirannya mengguncang dunia selama lebih dari 2000 tahun. Ia tidak menulis buku, tidak meninggalkan jurnal, tidak membangun sekolah megah. Yang ia miliki hanyalah satu senjata, pertanyaan. Di pasar, di jalanan, di serambi kuil, ia menghentikan orang-orang terpelajar. Politikus, penyair, jenderal, orang-orang yang merasa diri mereka bijaksana. Lalu ia bertanya sesuatu yang tampak sederhana, tapi merusak segalanya. Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa itu kebenaran? Orang-orang menjawab dengan percaya diri, meyakini mereka tahu. Socrates hanya tersenyum. Lalu datang pertanyaan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Sampai jawaban yang tadi terdengar hebat, mulai runtuh. Ia tidak berdebat untuk menang. Ia bertanya untuk membongkar. Dan semakin dalam seseorang menjawab, semakin terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Socrates menyebut dirinya orang yang paling bijak hanya karena satu alasan. Ia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi itu adalah bom. Di kota Athena, orang-orang mulai gelisah. Mereka merasa dipermalukan. Para elit merasa wibawanya diruntuhkan. Anak-anak muda mulai mengikutinya, bukan karena ia memberi jawaban, tapi karena ia mengajarkan mereka cara berpikir. Dan itu dianggap berbahaya. Socrates tidak mengajar di ruang kelas. Ia mengajar di jalan. Ia tidak menerima bayaran. Ia tidak menjual kebijaksanaan. Ia memancing pikiran orang hingga mereka melihat kebodohan mereka sendiri. Ia menggunakan metode yang kini disebut sebagai metode Sokratik. Bukan mengajar dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan berlapis-lapis yang membuat seseorang meruntuhkan keyakinannya sendiri. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan akal sehat. Bagi negara, ia adalah ancaman. Athena kemudian mengadilinya. Tuduhannya terdengar sederhana, tapi mematikan. Merusak pikiran anak muda. Tidak menghormati dewa-dewa kota. Intinya jelas, ia terlalu banyak bertanya. Di pengadilan, ia bisa saja meminta maaf. Bisa berpura-pura menyesal. Bisa berhenti berbicara dan hidup tenang. Ia menolak. Baginya, hidup tanpa mempertanyakan apapun bukanlah hidup yang layak dijalani. Kalimat itu, hidup yang tak dipertanyakan tidak layak dijalani, bukan sekadar kata-kata. Itu adalah garis batas antara manusia yang hidup dan manusia yang hanya bernafas. Hukuman dijatuhkan, mati dengan racun. Cawan berisi racun hemlock diletakkan di tangannya. Murid-muridnya menangis. Mereka memohon agar ia melarikan diri. Kesempatan ada. Jalan terbuka. Ia menolak lagi. Ia memilih mati sebagai orang yang setia pada pikirannya, daripada hidup sebagai pengkhianat terhadap kebenaran. Ia meminum racun itu perlahan, tanpa teriakan, tanpa penyesalan, tanpa takut. Tubuhnya mati. Tapi pertanyaannya tidak pernah berhenti. Karena setelah Socrates mati, murid-muridnya menulis tentang dirinya. Salah satunya adalah Plato. Plato kemudian mengajar Aristoteles. Dan dari garis itu lahir fondasi cara berpikir dunia barat. Ilmu pengetahuan, etika, politik, logika, filsafat modern. Semuanya terpengaruh oleh satu pria yang tidak menulis apapun. Socrates tidak memberi kita jawaban. Ia memberi kita kebiasaan berpikir. Dan sampai hari ini, kita masih hidup di dunia yang dibentuk oleh satu kebiasaan itu. Berani bertanya.